Halo. Oke, Iya, halo, udah halo. tersambung nih ya. Oke, kembali lagi di FPL begini. Oke, kali ini kita ingin membahas sebuah eh, FPL langsung ya. FPL kan bukan sebuah lagi. Ini kita bahas FPL paruh kedua dari international break ya. Sebenarnya masih banyak match international break. Kita ini tag video hari Senin ya. Ya, jadi kayak masih banyak informasi yang belum kita dapat. Tapi kita harus update. Tapi sebelumnya seperti biasa Col, kita kasih tahu dulu ya informasi menarik mengenai MPL Fantasi. Kayak biasa ya, gue mau ngasih tahu nih info seputar game fantasy football yang sangat menarik pokoknya. Namanya tadi MPL Fantasy. Jadi MPL Fantasy ini adalah game olahraga tadi, olahraga strategi bola yang ngebutuhin banget nih skill analisa dan strategi lo dalam hal sepak bola itu sendiri gitu ya. Pokoknya nih Ya, game ini hampir sama kayak game fantasy football pada umumnya pokoknya. Cuman ada beberapa hal yang ngebedain. Nah, salah satunya adalah di MPL Fantasy itu kompetisinya ada banyak banget. Jadi nggak cuma satu kompetisi tuh kayak game fantasy football lainnya ya. Tapi di MPL Fantasy ini banyak banget kompetisinya ya. Mulai dari kompetisi di Eropa, bahkan kompetisi antar negara juga ada di MPL Fantasy ini gitu. Makanya menarik banget lah pokoknya MPL Fantasy ini. Nah, terus yang ngebedain lagi adalah MPL Fantasy itu hadiahnya bisa kalian langsung terima ketika pertandingan selesai. Jadi cepet banget nih terima hadiahnya. Nggak perlu nunggu lama-lama tuh satu musim atau satu turnamen selesai. Tapi satu ya, pertandingan selesai aja lu langsung bisa terima hadiahnya. Nah, makanya ya, nonton bola kalian bakal lebih seru pokoknya kalau lu sambil main MPL Fantasy deh ya. ya betul. Bener-bener. Terus untuk hadiahnya deh, coba lu jelasin nih deh. Tadi kan gue ngomong soal hadiah nih. Oke, untuk hadiahnya sendiri di sini namanya berlian kemenangan ya dari MPL Fantasi, dan satu berlian kemenangan itu setara Rp200 yang bisa kalian klaim langsung ke saldo GoPay atau juga link aja begitu matchnya selesai. Nah, seperti yang tadi lu bilang, pertandingannya banyak, matchnya banyak, dan juga hadiahnya itu variatif. Ada yang besar, ada yang kecil, tergantung status pertandingannya. Misalkan ada big match, itu mega big trophy, dan juga ada match biasa yang mungkin lebih sedikit berlian kemenangannya. Cuman di sini kalau di total itu bisa puluhan ribu berlian kemenangan. Nah, sebagai contoh ini ada pertandingan di kompetisi Inggris antara Liverpool melawan Arsenal nanti ya, yang kita udah bikin videonya kemarin, kurang lebih Bener-bener. analisa kita mengenai pertandingan itu kalian bisa cek. Dan di sini masih ada waktu buat kalian nanti begitu nanti pertandingannya keluar ya, kalian bisa langsung susun pemain. Nah, tadi lu singgung soal kompetisi Inggris deh ya. Nah, gue mau ngasih info juga nih ke kalian bahwa di MPL Fantasy itu ada kontes spesial untuk semua pertandingan kompetisi Inggris 2021. Nah, jadi di kontes spesial ini semua pertandingannya lengkap. Banyak kontes yang masuknya gratis dan hadiahnya ini nih totalnya itu puluhan ribu berlian kemenangan yang senilai jutaan rupiah kalau kalian jadikan saldo GoPay atau link aja gitu. Nah, makin nonton bola kalian gue jamin bakal lebih asik nih dengan lo susun tim di MPL Fantasy. Apalagi tadi kalau kalian menang ya, kalian bisa langsung dapat berlian kemenangan yang bisa langsung kalian tuker setelah pertandingannya selesai gitu. Jadi saldo GoPay atau link aja gitu. Nah, makanya pecinta bola kayak kalian wajib banget nih main MPL Fantasy ini ya. Buktiin lo bisa menganalisa setiap pertandingan, apalagi pertandingan jagoan lo gitu. Nah, Oke. untuk cara downloadnya dek, coba jelasin dek. Oke, cara downloadnya gampang banget. Kalian tinggal ketik mpl.id di browser HP kalian. Nanti di situ ada tulisan download sekarang. Setelah itu langsung install. Nanti kalau ada perizinan tinggal izinkan aja. Itu gampang banget. Dan kalau untuk loginnya ada dua cara. Yaitu nanti kalian bisa verifikasi melalui OTP SMS. Dan yang kedua, kalian bisa sinkronisasi dengan akun Gojek kalian. Jadi kedua cara itu sangat umum dan semua bisa ngikutin. Gampang banget. Oke, Oke, sekarang sekarang kita lanjut ke iya. lanjut ke pembahasan materi kali ini ya. Kita ingin membahas sedikit lagi review tim yang mungkin kalian terlewat, singkat aja. Lalu setelah itu yang hangat-hangat kemarin itu adalah pelatih baru. Nah, kita ingin membahas mengenai Steven Gerrard dan juga mungkin sedikit tentang Antonio Conte. Dan terakhir kita ada rekomendasi striker-striker ya. Menurut gue pribadi dan lo juga Col ya. Kemungkinan gue bakal pakai dua-duanya dan juga minus 4. Jadi kayak 3 pemain. Itu kata orang-orang mini wildcard ya Col ya. Bener Minus banget. 4 atau minus 8. Jadi ya lumayan Minus lah. 4 tapi transfernya 3 pemain deh ya. Ya Iya, karena lo ada Aldo 3 jatah pemain.
dia jatah dua pemain, dua free transfer itu tadi. Nah Jadi sekarang bisa ke dibilang tim gue nih ya, ya, sebenarnya di minggu lalu udah kita bahas juga sih ya. Sama ya, tim gue juga panah hijau. Cuman ya kalau secara overall emang ini sih dari jauh. rank itu gue masih di 1 jutaan ya. Iya, masih 1,1 cuman 1-1. ya gue optimis bakal naik-naik terus sih gitu. Ya, yang Dan penting untuk konsisten main aja ya. iya benar. Dan kemarin gue nggak -4 tuh tumen-tumenan. Biasanya gue -4 terus transfer 2 Nah untuk Oke. game week ke-12 ini sebenarnya gue udah transfer nih kemarin nih. Gue udah ganti Townsend ke Yuk, Bowen. Kan kita tahu Bowen itu nggak dipanggil timnas ya. enggak. Iya benar, makanya di sini gue beraniin transfer in Bowen sebelum harga Townsend turun. Dan bener banget sih Atau emang kemarin Townsend turun ya harganya. Dan atau Bowen sebelum itu Bowen naik ya. Bowen belum naik gitu. Jadi di sini Oke. planning gue bukan planning sih, emang udah terrealisasi untuk membeli Bowen. Emang kalau gue lihat mainnya mantep banget sih, apalagi dia set piece taker corner kicknya West Ham ya. Kita tahu Ya. West Ham corner kicknya tuh ngeri banget, sering berbuah gol gitu. Iya, memang kalau gue cari datanya si West Ham ini juga tim yang crossing terbanyak 5 dari seluruh tim di Liga Inggris ya. Cuman sayangnya mereka belum ada tipe striker yang seperti Haller gitu, striker yang target man yang langsung goal getter kan. Si Antonio lebih ke poacher ya, kayaknya dia tuh bukan tipe yang udara. Oke, nah ini ada yang menarik ya di kemarin. Ada berita udah resmi ya, udah mulai menjabat. Mungkin sekarang juga udah kecil-kecil latihan ya dengan pemain yang kagak international break. Maksudnya yang membela internasional. Itu adalah datangnya Steven Gerrard kembali ke Premier League ya. Cuman sekarang dia melatih Aston Villa, ya kan? Benar-benar. Aston Villa Menarik menggantikan ya, Gerrard melatih Aston Villa ya. Iya, ya mulai dari inilah. Aston Villa juga bukan tim bawah-bawah banget. Kemarin kan spender terbesar kedua setelah Arsenal. Iya. Makanya wajar lah Dean Smith meskipun dulu sempat bantai Liverpool 7-2 terus CV-nya agak mulai bagus gitu ya kan kemarin membawa Kanada Grealish. Nah, sekarang nih lagi terseok-seok peringkat 16, langsung dipecat. Oke, sekarang menilik dulu ya sedikit tentang Gerrard. Gerrard ini memang pelatih cukup sensasional ya, karena kita tahu di Rangers dia berhasil meruntuhkan dominasi si Celtic ya. Ya, dan invisible Celtic. juga ya. Benar, dia invisible di musim 2020-2021 dengan 38 match, 32 kali menang, 6 gol, 6 seri dan 0 kalah. Ini bahkan lebih gila dari waktu Arsenal invisible sih. Iya. Arsenal tuh kalau nggak salah serinya 11 atau 12 gitu. Iya, serinya banyak kalau salah Arsenal. Iya, makanya nih Gerrard ya mungkin nggak apple to apple lah si Scotland sama Inggris, cuman tetap aja nih pencapaian bagus. Dan total tuh memang dia di Rangers emang kayak berat banget sih bakal cabut gitu, dan penggantinya kalau nggak salah sejauh ini belum keluar juga ya. Oke, sekarang gue dapat data nih ya, data dari berbagai sumber, nggak satu sumber terpercaya sih dari FPL Olympian. Ini ada data mengenai bagaimana Gerrard rata-rata di musim lalu line up gitu. Kalian bisa lihat di situ ada susunan line up-nya ya, yang mana Gerrard paling sering menggunakan formasi 4-3-3 ya, Jai. Iya, benar. Iya, dan di sini dengan formasi 4-3-3 ada hal yang menurut gue menarik ya, tipikal sih ya formasi 4-3-3 ini. Cuman Gerrard rajin banget memberikan fullback-nya itu involvement attack lebih sering. Kalian bisa lihat di susunan yang ke bawah tuh ya, itu overlap rata-ratanya di garis pertahanan musuh. Maksudnya posisi dia, heat map-nya ya, gitu. Oke. Ya lebih sering overlap lah ya kedua fullback-nya ini gitu. Ya benar. Si Tavernier dia. Ya, yang kita tahu Tavernier itu adalah back dengan gol terbanyak dalam satu musim tuh ya. Tempat kalau nggak salah 17 gol deh ya.
Ya, kita pernah bahas ya 17 kemarin gol itu tuh. musim 2018-2019. Dia gila banget nih, seorang fullback mencetak 17 gol dan 17 assist. Walaupun Ya, kebanyakan dari bola mati dia, penalti. penalti Ya, dan dia free kick. pengambil penalti. Ya, Benar-benar. makanya Cuman ya makanya ini lumayan gila juga sih statistik yang ya gila juga. Bahkan di musim ini dia udah cetak 3 gol dan 10 assist di 2001-2022 ini ya di Rangers. gila. Itu asisnya ya udah banyak banget ya. Dan itu juga Bener-bener. berlaku ke sampingnya juga si Barisik ya, yang tandemnya Barisik. Nah itu dia juga sama. Nanti ada statistiknya di sebelah. Dan cuma di tiga pemain tengah ini biasanya ada satu yang terkesan DM banget gitu kan, ya jelas lah gitu kan 4-3-3. Dan yang menarik menurut FPL Olympian di sini ada satu yang biasanya Gerrard mainkan sebagai advance playmaker. Padahal 4-3-3 gitu kan. 4-3-3 kan biasa kan balance gitu kan. Cuman ada juga sih yang main pakai CAM, cuman kan jatuhnya jadi 4-2-1-3 gitu. 4-2-1-3 ya benar. Pakai dua sayap. Nah, cuman di sini kemungkinan kalian bisa lihat di diagram yang bawah itu yang nomor 17 itulah yang pemain yang dimaksud. Dia yang suka offense padahal dia CM. Dan di Villa kemungkinan roles ini bisa didapat oleh McGinn atau Jacob Ramsey yang pemain muda itu yang sempat ngegolin kalau nggak salah di pas lawan Arsenal, dia ngegolin tuh, sialan ngilangin clean sheet-nya Ramsdale. Nah, jadi menurut gue ini kemungkinan starter pack si Gerrard bakal menggunakan 4-3-3, bisa menggeser paling yang digeser tuh kayak posisinya si sini ya. Watkins kan biasa juga menyamping. Cuman melihat Bailey seharusnya lebih ideal Bailey sih kalau ngeliat si Gerrard style ini. Iya benar-benar. Dari tengah Kayak tadi ada di McGinn sama si Ramsey deh ya. Dan di Ramsey, MF-nya Jacob kemungkinan Ramsey. Douglas Luiz untuk kayaknya sih pasti Villa. dia. Benar-benar. Lalu di slide sebelah nih kalian bisa lihat tadi lo dijelasin statistiknya Tavernier sama Barisik ketika Gerrard menjabat ya. Itu tinggi-tinggi banget loh, gila tuh. 2021-2022 aja 16 F, 3 gol 10 assist tadi lo bilang kan. Musim selanjutnya 14 gol 10 assist. Selanjutnya lagi 3 gol 8 assist. Enggak, ini ke belakang, gue salah bacanya. Jadi paling banyak itu di 18, 19, 17 gol, 17 assist. Ini gak salah baca gue. Iya makanya kan ini termasuk statistik yang gila. Walaupun emang di pengambil penalti, cuman assistnya itu kan 17 assist ya. TAA siapa gitu kan. Iya, Kalah tapi TAA mah. tetap aja nih Liga Scotland anjir. Bener Dan sih, kalau di bener. total itu dia udah 37 gol dan 45 assist dari 133 apps. Nah itu si Tavernier. Sedangkan si sebelahnya yang LB-nya, pilihan pertama LB-nya itu ada si Barisik. Dari 101 penampilan 7 gol 26 assist. Nah ini memang rada inferior dikit, cuman tetap aja ini catatan yang tinggi ya. Nah berarti kan kalau kayak gini tuh orang-orang langsung matanya tertuju ke dua fullback Villa kan ya. Ya si Metikes ya sama Matt Target. Metikes sama Matt Target. Iya kita tunggu sih ini bakalan statistiknya bakalan berubah atau enggak. Kita tuh Metikes juga di musim ini ada sumbang point return kalau nggak salah kan, ada gol juga gitu kan. Sempat jadi top player di game week berapa gitu kan. Dan ya semoga aja nih bakal jadi inceran sini Metikes kalau emang berhasil ya sama Gerrard. Iya, kalian bisa lihat throw in-nya sering ini peluang throw in jarak jauh gitu kan. Jadi di rada-rada kayak Rory Delap ya dari Stokes, bisa ngambil assist dari throw in. Makanya kalau dilihat tipikal dari si Kes sebenarnya lebih mirip ke Tavernier, memang dari segi posisi sama gitu kan. Jadi kemungkinan ada chance ada indikasi kalau role-nya Tavernier di Rangers ini bakal diisi oleh si Kes nanti sama si Gerrard. Kalian bisa lihat heat map-nya si Tavernier kemarin tuh banyak banget ini ya, apa namanya, cut inside. Itu merah banget di kanan. Dan sedangkan Barisik itu lebih kayak flat gitu. Kayaknya dia lebih ke umpan-umpan. Jadi lumayan ya kalau dilihat dari fullback-nya. Dan kalian bisa lihat potensial line up-nya juga di situ ya, berdasarkan banyak pertimbangan orang-orang gitu kan, kayak Ings, Buendia dan Bailey jadi top front three-nya, lalu ada Jacob Ramsey, McGinn,
dan Douglas Luiz. Nah, sedangkan di tengahnya Konsa Ming. Sebenarnya ya secara ini sih gak jauh beda lah ya, cuman beda formasi. Kan mereka juga 4 back kan ya selama ini Villa. Ya, Villa 4 back. Iya. Oke, jadi menurut gua kalian bisa keep an eye on kedua pemain itu ya. Si Kes, Target, dan mungkin kalau gue sendiri ke McGinn ya. Kita lihat. Ngomongin soal fullback, sebenarnya ada duet fullback yang hot juga ya, yang agak lebih sekarang mau rising gitu. Yaitu adalah timnya Antonio Conte dari Spurs. Kemarin Ya, udah ada benar-benar. example 1 match aja sih, cuman ini nggak bisa jadi patokan kalau baru 1 match. Cuman beberapa report memang melihatnya menjanjikan dari Conte ini. Akhirnya Conte sudah menggunakan formasi 3-4-3 ya. Setelah perbedaan 3-5-2 atau 3-4-3. Cuman sama aja gitu. Di lapangan juga kadang suka berubah menjadi 3-5-2, yang mana si Ken sama si Son itu lebih sering ke kotak penalti. Nah, cuman di sini yang lebih menjanjikan tadi dibilang itu adalah si fullbacknya Fullback. Ya, Hmm. benar-benar setuju sih gue. Karena formasi Oke. 3 back ini emang membuat fullback lebih lebih overlap, lebih ini permainan. Terbukti dari Chelsea kan. Kita tahu Chelsea 3 back juga dan 2 fullbacknya kayak James dan Chilwell ya, bahkan Alonso itu point raternya sangat tinggi juga kan, sangat rajin cetak assist atau gol gitu. Ya, memang Conte bukan pelatih yang kayak mematenin atau mempionir formasi kayak gini ya. Cuman orang-orang ngomong kalau Conte ini adalah salah satu pelatih yang bisa mendeliver strategi ini dengan baik di lapangan gitu. Kan banyak yang main asal ikut-ikutan 3 back, cuman nggak sebaik Conte gitu cara dia membawakannya. Nah, kalian bisa lihat di sini adalah statistik dari Sky Sport. Rata-rata posisi dari dia ketika di Inter Milan di 2020-2021 itu ada line up-nya, maksudnya ada formasinya itu tinggi ya, maksudnya bahkan hitungan CB aja nyaris ke tengah lapangan. Dia juga di Inter kan, Inter tim besar gitu. Lalu di Spurs melawan Everton itu baru terbentuk seperti ini nih rata-ratanya. Dan menarik, kalian bisa lihat itu ada LWB-nya yang kita tahu adalah Sergio Reguilon ya. Itu paling tinggi di sini untuk average position. Jadi incaran banyak orang termasuk gue juga. Cuman gue punya banyak wingback berkelas gitu kayak TAA, Cancelo dan juga James. Gue takutnya nggak ada space untuk dia gitu. Nah, makanya di sini menurut gue cukup menjanjikan dari si Conte. Kalian bisa lihat sendiri itu ada statistik ini berdasarkan Sky juga. Kemarin pas melawan Everton itu dari segi possession 47,2% possessionnya Spurs itu di pertahanan musuh. Nah, itu benar-benar nunjukin Spurs yang lebih ofensif daripada zamannya Nuno. Lalu ada 7 chance create, 57,1%-nya itu melalui tengah. Nah, kalau kayak gini kan kita bisa melihat kan kayak chance create-nya ke tengah itu artinya rada narrow gitu ya, Col ya. Yang artinya menguntungkan Harry Kane. Oke, jadi pilihan aset di Spurs sebenarnya beragam, Col ya. Banyak banget. Cuman banyak yang dimention orang itu adalah Harry Kane. Ya, iya benar Harry Kane ya. Kemarin hat-trick kan lawan Albania kan. Iya, bisa jadi. Karena emang dibenci aja si EPL sih, dia gacor di mana-mana kecuali di EPL anjir. Teman nanti tinggal waktu aja. Dan satu hal yang belum gua mention itu adalah kan tadi mention Kane, Son, Reguilon pasti udah biasa gitu kan disebutin orang, dan bahkan Emerson. Cuman kemarin gue ngelihatnya si Conte ini menerapkan sedikit skema dengan center back yang overlap. Jadi kan dia pasang 3 back, jadi kan back 3 itu dan itu overlap gitu kan. Kalian bisa lihat datanya nih, heat map-nya itu ada di situ.
Nah kan di tengah kan si siapa nih, Eric Dier. Eric Dier ya memang Eric Dyer sama Sanchez. iya. Enggak, yang kemarin Eric Dier doang tengah. Oh iya iya. Ya, terus yang kanannya itu si Romero dan yang kirinya tuh Ben Davies. Nah Ben Davies kan naturalnya kan memang fullback. Nah dia dipasang back three, terus kalau dilihat nih dia bahkan yang melakukan passing terbanyak di opponent half. Nah jadi di sini nih menurut gua menarik juga nih Conte. Jadi kayak posisi pinggirnya tuh kayak udah ada Reguilon, terus si Davies di double sama nanti sama penyerangnya gitu, misalkan si Moura kalau nggak salah yang di kiri ya. Nah makanya di sini benar-benar nge-create chance banget nanti dari permainan dari pinggirnya gitu, dari sayap-sayapnya. Jadi Ken kemungkinan bakal dapat chance lebih banyak sih. Nah itu ya menarik ya dari Conte. Kita tunggu nanti selanjutnya apakah dia bakal bermain kayak gini juga. Oke, sekarang kita ngomongin soal striker. Ya, striker Ya, rekomendasi. Ini bukan diferensial, bukan premium atau apa ya, striker aja gitu kan. Nah, dua-dua aja ya. Lo dulu dah. Oke, dari gue kembali deh. Gue menurut gue si Antonio sih deh untuk rekomendasi Antonio masih ya. striker untuk menghadapi beberapa game ke depan ya. Salah satu di game 12 nanti melawan Wolf, yang kita tahu dia permainannya sangat terbuka ya untuk Wolf ini gitu. Tapi walaupun dari segi Antonio ya, dari 2 game terakhir walaupun si WC menang dengan gol banyak, tapi dia tidak berkontribusi sama sekali. Cuman dalam 2 pertandingan itu dia itu cukup banyak ada peluang untuk mencetak gol, bahkan assist juga gitu ya. Makanya walaupun emang gak berkontribusi ya di 2 game sebelumnya itu, tetap ini sih Antonio sangat mengancam untuk pertahanan lawan ya. Apalagi untuk menghadapi beberapa game ke depan, itu dia mulai dari game week 16 kalau salah mulai hijau terus tuh. Kecuali lawan Chelsea sama City ya. Sama Arsenal di sini masih merah nih ya, aneh juga sih. Iya jelas lah. Dan ya forward dengan ownership tertinggi nih, dengan 40 berapa persen gitu, pokoknya tertinggi lah untuk forward. Harganya di sini udah 8,2 dan sejauh ini udah mencetak 6 gol dan 4 assist dari 10 match ya. Dia jadi dia sempat ngamen sekali tuh karena kartu merah. Jadi cukup bagus Antonio ini buat lo yang masih punya, menurut gue harus di keep gitu ya. Dan belum, jadi apalagi yang belum emang mau beli Antonio ya, menurut gue worth it sih. Dari FPL dia bagus banget posisinya. Yang diseselin kalau yang diseselin kalau beli dari game week awal kan harganya udah mahal tuh, naiknya udah tinggi, jadi mau buyback tuh jadi kayak sayang gitu kalau mau dijual. Oke, kalau dari gue sih Jamie Vardy ya sebenarnya. Ini mungkin rada ini nih kan, orang ini bilang kalau dibutuhin menghilang, kalau nggak ada yang melirik dia malah stand out gitu kan, udah kayak avatar. Nah cuman memang sejak game week 9 dia blank, tapi perlu diingat sebelum game week 9 pun dia itu cedera gitu kan. Nah dia cedera terus juga itu mempengaruhi, menurut gue sih mempengaruhi performa dia, terlepas itu momennya pas banget dia untuk menggantikan Lukaku. Tapi sejauh ini dia tuh udah nyetak 7 gol dan 1 assist hanya dalam 11 game. Itu menurut gua itu salah satu good start buat Vardy gitu kan, karena kemarin aja musim payahnya dia itu dia cuma nyetak 187 poin. Nah sekarang itu total tuh udah 60 poin. Jadi menurut gua nih udah tanda-tanda udah mulai membaik. Dan yang menjadi faktor lagi sih adalah dia di international break kan kagak main kan. Dia kan udah mutusin pensiun dari dari timnas sudah lama banget, jadi dia istirahat full rest. Ditambah yang menarik nanti ketika setelah melawan Chelsea di game week 12 itu selanjutnya tuh gampang-gampang banget, bukan gampang sih, maksudnya FDR yang levelnya tuh 2, 3 tuh sampai game week 17. Jadi menurut gue ini ya bisa dijadiin pertimbangan buat kalian yang masih mau ada striker mahal gitu kan, karena kan striker mahal sekarang kan lagi pada flop-flop ya. Jadi itu sih dari gue Vardy. Ya setuju banget sih gue, Vardy juga jadi pantauan gue juga sih. Striker pembeda gitu. Gue pengen yang beda-beda soalnya di tim gue deh. Nah salah satunya nih Gabjes deh, striker rekomendasi gue yang lain ya.
karena gue juga masih punya Gabriel Jesus. Manchester Tapi mau City ya, jual. kita tahu Jesus ini tuh hampir dipastikan dapat tempat di City ini, starter maksudnya ya. Mengingat si itu masih cedera, siapa namanya? Ferran Torres ya. Ferran Ferran. Torres masih cedera. Bahkan kemarin lawan MU dia si Bernardo ya dijadiin false nine gitu ya. Padahal ada Iya, Gabjes tuh yang striker utama. Cuman Gabjes sekarang main rada ke kanan gitu. samping kanan. Samping kanan gitu. Dan di game week 12 nanti lawan Everton, yang kita tahu pertahanan Everton emang kurang ya, rada kurang, jarang clean sheet gitu kan. Dan di musim lalu kita ingat Everton itu kebantai 5-0 nih lawan City. Nah, semoga nanti Jesus itu ada sumbang poin, assist atau gol lah melawan Everton nanti gitu. Makanya ini buat diferensial juga kayak masih oke sih nih. Masih ownership-nya masih dikit si Jesus ini. Oke. Kalau dari gua yang terakhir itu tentu yang udah gua mention dari kemarin, dan ini adalah salah satu planning gua untuk mendatangkan Callum Wilson ya. Nah, ini jelas pemain ini udah mencetak 4 gol dari 7 games. Sebenarnya menurut gua tanpa si Eddie Howe melatih pun gua udah targetin dia gitu. Secara fixture dari game week 12 sampai 16 contohnya itu cuman merah hanya di Arsenal aja ya. Karena away jadi merah. Kalau misalkan home mungkin abu-abu. Dan udah dari game week 17 sampai 20 itu gue jual karena lawannya susah banget, Liverpool, MU, City dan Everton. Merah semua. Nah, tapi apalagi di sini udah Eddie Howe, itu adalah pelatihnya dia ketika di Bournemouth ya. Di Bournemouth. Iya. Jadi kan udah kayak waktu di Bournemouth aja dia tuh udah ini anak emasnya banget. Karena di season 2018 sama 2019 ketika Eddie Howe di Bournemouth, Callum Wilson itu nyetak 14 gol dan 12 assist. Padahal di pertengahan musim itu dia ada cedera. Jadi dia kagak main dalam 38 pertandingan full. Nah, melihat kayak gitu kan kayaknya si Eddie Howe udah ada koneksi nih ya sama si Wilson. Ini orang-orang udah wanti-wanti gitu ya. Wilson gitu karena Eddie Howe memang pelatih bagus. Ditambah nanti waktu di Bournemouth siapa sih material pemainnya si Wilson bisa kayak gitu? Kayak apa namanya? Brooks, Fraser gitu-gitu kan yang sayapnya. Sekarang menurut gue materi lebih bagus. Almiron, terus si Saint-Maximin. Belum tengahnya si Willock gitu kan menurut gue. Ya, belum nanti datengin Coutinho deh ya. Ya nanti. Ini gue bicara sampai game week 16 aja gue megang dia. Cuman ya bisa jadi ini adalah titik balik Newcastle nih. Karena sejauh ini Newcastle secara attacking gak mengecewakan sebenarnya. Dia cuma amburadul di back. Nah makanya gue bakal salah satu transfer plan gue itu kan ada dua free transfer, kemungkinan gue masukin si Wilson. Nah cuman gue cari cara gue mau jual siapa di tengahnya, antara si Havertz gue ganti ke Jota kan lebih murah, nah Broja gue naikin ke Wilson, bisa nggak ya gitu. Gue belum lihat sih, kayaknya nggak bisa karena mepet gitu, kayak kurang. Broja kemurahan sih 5, jadi mau nggak mau ganti si Huang gue. Jadi itu ya menurut gue si Wilson tuh no brainer banget. Kita tunggu match pertama Eddie Howe. Tapi sebelum ditunggu juga kalian bisa beli dulu, itu kan jatuhnya kayak momentum gitu kan. Karena manajer bagus itu main momentum, dia bisa menilai, melihat timingnya, terus booming, orang-orang pada beli. Karena sejauh ini dia baru 2,2% gue lihat ya ownershipnya. Jadi bisa jadi diferensial. Kecil banget game ya. Besok. Benar. Buat menaikin rank kalian tuh kalau dia gacor. Benar. Lo tuh terutama Col seharusnya banyakin diferensial. Iya, gue makanya kan belinya Gabjes yang ownershipnya 10% kan. Jimenez, Bowen kan. Jarang Bowen juga kan walaupun lagi Bowen kemungkinan plan gue buat datengin Wilson bisa ke Bowen gitu. Si Havertz-nya gue jual. Kan jauh lebih murah Bowen daripada Jota. Sebenarnya gue pengen Jota sih. Ya cuman udahlah itu nanti kita lihat di international break. Karena kemarin si Portugal kemarin parah ya, nggak lolos. Belum nggak jadi lolos. Iya.
Oke, jadi itu aja ya dari pembahasan kali ini. Tapi sedikit news itu sekarang udah banyak pelatih ya. Sekarang udah isi semua pelatihnya. Si Conte mulai dari Conte, terus Dean Smith udah diganti sama Gerrard, terus Daniel Fark Norwich udah dipecat diganti sama Dean Smith. Jadi dia cuman nganggur seminggu gitu kan. Dia tuh pakai Job Street Pro dia CV-nya bagus soalnya pernah menang 7-2 jadi gampang cari. Nah sekarang masuk Norwich, terus siapa lagi yang kosong ya? Lowongan gak ada kan ya? Udah keisi semua ya? Udah keisi udah. Ya paling tinggal Ole sih, tunggu spotnya Ole nih, Ten Hag lah, Zidane Ole in lah, masih in lah Ole. Iya masih percaya stay proses. lah sampai percaya proses daur ulang. Oke. Jadi itu aja pembahasan kali ini. Semoga cukup membantu kalian ya. Kita sharing-sharing doang. Gue juga sebenarnya retelling atau apa nama istilahnya itu kayak share ulang apa yang gue serap gitu di akun-akun yang menurut gue kredibel gitu. Semoga kalian bisa saling apa namanya, tahu gitu. Jadi tahu apa yang kita cari selama ini gitu. Itu aja ya. Oke, ada pesan terakhir tuh? Iya, pesan terakhir kayak mau dieksekusi. Nggak ada. Ya udah, kalau gitu kita tutup aja video. Jangan lupa nanti kalian subscribe dan juga like, bantu kita. Dan karena tiap minggu kita akan bikin video kayak gini ya. Dan juga pantengin terus Instagram kita ya. Oh ya, satu lagi ini juga buat lo Col ya. Nanti setelah ini game week 10 game week dalam 40 hari. Jadi siap-siap aja ya. 10 game week dalam 40 hari sampai akhir tahun. Termasuk Boxing Day. Udah tuh. Nah, ini Boxing Day menarik banget. Iya, bukan menarik banget. Selain main MPL-nya, ngontennya juga pusing gitu. Bakal nggak istirahat. Yaudah, itu aja dari gua. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam beginners.